Baik saudara-saudara, latar belakangnya adalah bila seorang raja hendak berkunjung, maka biasanya dia mengirim utusan terlebih dulu untuk mempersiapkan segala sesuatunya, saudara-saudara. Dan kita tahu zaman ini pun masih terjadi seperti ini. Saya ingat sekali saudara-saudara ketika Presiden Amerika Serikat Obama datang ke Indonesia, maka pertama kali diutus itu adalah Secret Service-nya. Oke, kalau di Indonesia mungkin Pas Pampresnya saudara-saudara. Pengawal presidennya diutus. Bahkan saya ingat sekali pada saat itu sampai mereka betul-betul mendatangkan 1 atau 2 pesawat saudara-saudara. Di dalam pesawat itu selain ada personilnya, ada juga mobil kepresidenan Amerika, alat-alat keamanan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, juga dikatakan selain pengawal, pejabat-pejabat datang terlebih dulu. Kita tahu saudara-saudara, menteri luar negeri mereka datang terlebih dulu di Bali untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah saudara-saudara, Yesus adalah raja di atas segala raja. Saudara ingat pertama kali ketika orang-orang Majus sampai di Israel, mereka langsung menuju istana Raja Herodes. Kenapa? Karena mereka tahu yang lahir adalah seorang raja. Mereka mempersembahkan 3 persembahan, salah satunya emas. Yang merupakan persembahan wajib ketika datang kepada seorang raja untuk menunjukkan bahwa mereka mau takluk kepada sang raja yang dikunjunginya. Matius 2 ayat yang kedua, orang Majus itu bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. 1 Timotius 6, Wahyu pasal 17, Wahyu pasal 19 kembali menegaskan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan. Karena itulah seperti kebiasaan zaman itu juga zaman ini ketika seorang raja mau datang, maka dia mengutus utusannya untuk mempersiapkan jalan. Yohanes diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Markus pasal 1 mengatakan, seperti ada tertulis dalam kitab Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Saudara, jelas sekali Yesus adalah raja di atas segala raja. Nah seringkali saudara-saudara, kita ini lupa kalau Yesus itu raja. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengabaikan sang raja yang justru semestinya saudara-saudara kita taat kepada sang raja. Ironisnya apa? Jangankan kita taat pada sang raja, bahkan perkataannya pun seringkali kita tidak mau tahu. Perkataannya pun kita seringkali tidak mau peduli. Ada titah raja yang tertulis di dalam Alkitab. Sama sekali kita tidak menggubriskannya. Saudara-saudara. Setiap hari saya selalu mengirim sebuah ayat. Tidak panjang ayatnya, pendek. Kepada ratusan orang yang ada kontaknya di dalam WA saya.
Saudara-saudara, saya tidak mengharapkan satu persatu memberikan respon. Berarti bayangkan tiap hari bisa ada ratusan, mungkin ada 400 yang saya kirim tiap hari. Kalau satu persatu berikan respon, bisa luar biasa repotnya. Tetapi yang menarik adalah tidak sedikit dari mereka tidak baca, saudara-saudara. Kalau saya lihat secara acak, satu orang yang saya kirim, wah udah 4 hari gak pernah dibaca. Saudara-saudara, mereka pegang HP setiap hari, chatting setiap hari, tapi ketika dikirim firman Tuhan, mereka merasa gak ada pentingnya untuk dibaca. Atau saya keliru, mungkin mereka sudah saat teduh baca satu pasal, sehingga ketika saya kirim satu ayat, mereka tidak peduli, terlalu sedikit mungkin. Saudara-saudara, seringkali kita bukan saja tidak taat, tetapi ketika kita diberikan titah raja di dalam Alkitab, kita pun tidak mau membacanya. Ingat saudara-saudara, kita harus taat. Bukan hanya taat, kalau kita mengakui Yesus itu raja kita, maka kita pun harus melayaninya. Betapa sulitnya saat ini kita mencari pelayan-pelayan Tuhan. 1001 alasan selalu diungkapkan oleh para jemaat untuk menghindari tanggung jawab melayani sang raja, saudara-saudara. Seringkali apa yang terjadi, kita mau berkatnya. Seringkali apa yang terjadi, kita mau doa kita didengarkan. Tapi seringkali kita tidak mau melayani sang raja. Ingat saudara-saudara, jika kita mengakui Yesus adalah raja di atas segala raja. Raja yang berkuasa atas diri kita. Dan kita mau takluk seperti orang-orang Majus ketika melihat bayi Yesus, mereka sujud menyembah. Berarti apa? Kita mau taat pada perintah Yesus. Dan kita mau melayani Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan termasuk dalam kehidupan kita bergereja. Berapa banyak merasa terpaksa melayani. Kalau itu sampai terjadi dalam diri kita, sebenar-benarnya kita masih belum menyadari Yesus adalah Raja di atas kehidupan kita. Saudara-saudara, apa yang terjadi dikala kita mengakui seseorang sebagai raja, tetapi kita tidak mengakui kemuliaannya? Ya, jangan jauh-jauh, ini contoh yang memang tidak baik. Raja Saul iri pada Daud, karena Raja Saul merasa dirinya tidak dipermuliakan oleh rakyatnya, malah Daud yang dipuji-puji. Saul begitu marah adanya. Padahal sebenarnya Daud tidak pernah mencari pujian daripada rakyat. Saudara-saudara, saya hanya ingin mengingatkan saja, dikala kita betul-betul mengakui Yesus sebagai Raja kita, jangan lupa hidup kita harus hormat dan memuliakan Yesus yang adalah Raja kita. Jangan mencuri kemuliaan sang Raja bagi diri kita. Berapa banyak orang pada saat ini berjuang demi kemuliaan dirinya sendiri. Berapa banyak saat ini orang-orang pengen eksis di dalam sosial media karena ingin memuliakan dirinya sendiri. Berapa banyak pada saat ini orang-orang menjadi konsumer, beli barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan, tapi barang-barang yang mewah. Kenapa?
karena ingin eksis dan orang-orang yang melihat dirinya punya barang-barang mewah dapat menaikkan gengsi dirinya. Saudara-saudara, kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kita ini punya raja, yaitu Yesus Kristus. Mari kita jangan pikirkan tentang kehormatan dan kemuliaan diri kita sendiri, tapi yang harus kita pikirkan adalah kemuliaan Sang Raja. Dan bagaimana hidup kita selalu memuliakan Sang Raja. Ini latar belakang daripada hadirnya Yohanes Pembaptis. Dia mempersiapkan jalan buat Yesus Kristus. Siapakah Yohanes Pembaptis? Di dalam Matius pasal yang ke-3 dikatakan, sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi dirinya. Saudara-saudara, menarik sekali, Yohanes tahu betul siapa dirinya. Ketika Yohanes ditanya siapakah dirinya, dia menjawab, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dalam Yohanes pasal 3, di sana dikatakan, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias. Yohanes Pembaptis mengatakan dengan tegas, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Saudara-saudara, saya melihat figur Yohanes Pembaptis adalah figur yang sadar siapa dirinya, dan ketika dia sadar siapa dirinya, dia melakukan tindakan pekerjaan yang sesuai dengan status dirinya sebagai orang yang mendahului dan mempersiapkan jalan buat Yesus Kristus. Siapa kita? Seringkali kita tidak sadar siapa kita. Terlalu banyak orang-orang Kristen, saudara-saudara, menekankan dirinya sebagai anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Tapi seringkali hanya ini yang ditekankan, kita anak raja, tapi tadi di poin yang pertama, kita tidak menjadikan Yesus sebagai raja yang kita taati. Kita tidak menjadikan Yesus sebagai raja yang kita layani. Kita tidak menjadikan Yesus sebagai raja yang kita muliakan. Tapi kita menekankan saya anak raja. Dan akhirnya apa? Karena saya anak raja, saya mesti dapat fasilitas ekstra. Karena saya anak raja, saya harus punya kesuksesan, punya kekayaan. Saya anak raja, saya harus dilayani. Ini nih. Kita lupa kita ini juga hamba Tuhan. Semua kita terlalu fokus sebagai anak raja. Kalau hamba Tuhan itu pendeta Immanuel, kalau hamba Tuhan itu pendeta Albert, kalau hamba Tuhan itu penginjil Malvian. Dan hamba Tuhan harus melayani anak raja. Makanya di gereja banyak jemaat yang pengen duduk dan dilayani karena mereka menganggap diri mereka anak raja dan rohaniwan hamba Tuhan. Saudara-saudara harus ingat, kita betul anak raja, tapi kita semua juga hamba. Karena kita semua telah dibeli dengan harga yang lunas. Dibayar, waktu kapan? Waktu kita ditebus dari dosa kita. Waktu Yesus Kristus mati di atas kayu salib demi kita, saudara-saudara. Pada waktu kita ditebus, kita dibeli. Waktu kita dibeli berarti kita adalah milik kepunyaan Tuhan, hamba Tuhan. Dan kalau kita sadar bahwa diri kita hamba Tuhan, mari kita berperilaku sebagai hamba Tuhan. Tadi di poin pertama sudah diingatkan,
bahwa kita harus melayani. Karena kita seorang hamba. Di poin pertama kita sudah jelaskan, kita harus taat. Karena kita seorang hamba. Dan di poin pertama sudah dijelaskan, saudara-saudara, kita harus memuliakan Sang Raja. Hamba tidak boleh melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia harus melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya untuk kepentingan Sang Tuan. Jadi sebagai hamba pun kita tetap harus memuliakan Tuhan. Seringkali kita sadar bahwa diri kita adalah orang yang disertai Tuhan. Dan kita mengklaim kita adalah orang yang disertai Tuhan. Amin. Kita adalah orang yang disertai Tuhan. Tapi jangan hanya menekankan bahwa diri kita adalah orang yang disertai Tuhan. Jangan lupa siapakah kita. Kita juga orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Tuhan untuk mendahului Yesus Kristus, untuk mempersiapkan jalan buat Yesus Kristus. Kita juga adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia untuk menjadi saksi-saksi Kristus, bukan? Tapi yang sering kali terjadi, kita lupa bahwa kita ini adalah utusan Tuhan. Dan kalau kita sadar kita utusan Tuhan, berarti kehidupan kita sebagai utusan Tuhan harusnya adalah menjalankan tugas dari Tuhan yang mengutus kita. Tapi seringkali kita lupa bahwa kita utusan Tuhan. Dan kita lupa kenapa Tuhan mengutus kita. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis tahu sekali siapa dirinya. Dan dia melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan pengenalan akan dirinya sebagai orang yang mempersiapkan jalan buat Yesus. Apakah pekerjaan daripada Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus. Yohanes 1. Sama-sama, 2, 3. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Inilah Anak Allah. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah Anak Domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu pergi mengikut Yesus, meninggalkan Yohanes, mengikut Yesus. Inilah Anak Domba Allah. Inilah Anak Domba Allah. Inilah Anak Domba. Setiap kali ada kesempatan, Yohanes selalu memperkenalkan, inilah Yesus Anak Domba Allah, penghapus dosa manusia. Di dalam kehidupan kita, ingat kita juga diutus. Tadi poin kedua, kita adalah utusan Tuhan. Diutus untuk apa? Memperkenalkan Yesus dan pekerjaan Yesus kepada dunia ini. Betul tidak? Tapi seringkali kita lupa pekerjaan kita. Kita cuma mikir pekerjaan kita cari uang, cari uang, cari uang, cari uang. Betul. Kita harus cari uang untuk mempertanggungjawabkan kehidupan keluarga kita. Tetapi itu bukan pekerjaan utama kita. Pekerjaan utama kita adalah memperkenalkan Yesus dan pekerjaannya. Yesus sebagai penghapus dosa dunia. Pengabaran Injil pribadi. Kesaksian hidup kita dalam kehidupan sehari-hari dimanapun, dalam pekerjaan kita, dalam pertemanan kita, dalam kehidupan bertetangga kita. Mari kita kenalkan Yesus sebagai penghapus dosa dunia. Saudara-saudara, yang kita kenalkan siapa? Yesus, bukan fanatik pada gereja kita. Kalau ada orang yang kita perkenalkan pada Yesus dan akhirnya dia ke gereja kita, puji Tuhan.
Tapi kalau akhirnya dia ke gereja orang lain, tetap puji Tuhan. Karena yang terpenting bukan orang itu datang ke gereja kita atau tidak, tetapi yang terpenting adalah orang itu kenal Yesus. Amin. Tapi berapa banyak saudara-saudara dalam kehidupan sehari-hari kita melihat orang lalu kita fokus, wah dia belum kenal Yesus nih. Kita kenalan sama orang, oh dia belum kenal Yesus nih. Dalam kehidupan kita sehari-hari nggak begitu. Kita lihat orang, wah ini prospek nih, dia belum punya asuransi jiwa nih. Wah ini prospek nih, dia lagi bangun rumah nih. Wah ini prospek nih saudara-saudara. Kenapa? Karena dia perlu jasa saya. Tapi kita tidak pernah melihat orang lihat, wah ini prospek nih. Untuk saya perkenalkan Yesus kepadanya supaya dia dimenangkan untuk Yesus. Saya paling benci orang-orang yang dalam hidupnya bukan memperkenalkan Yesus dan pekerjaannya, malah memperkenalkan iblis dan pekerjaannya. Saya perintahkan semua yang mendengar khotbah saya, tutup mulut tentang pekerjaan iblis. Kadang-kadang saya dengar, kalau orang-orang Kristen seru sekali, wah menceritakan pekerjaan iblis, wah seru. Pekerjaan Yesus tidak diberitakan, pekerjaan iblis dikerjakan, sampai anak-anaknya yang dengar ketakutan. Kita ini alat iblis atau alat Yesus Kristus untuk jadi saksi buat dunia ini. Tutup mulutmu terhadap segala pekerjaan iblis. Jangan jadi antek-anteknya iblis secara tidak sadar. Begitu serunya kita menceritakan pengalaman-pengalaman okultisme kita. Saudara-saudara, kalaupun engkau menceritakan tentang kegiatan okultisme daripada si iblis, tetap harus diakhiri dengan satu kesaksian. Bagaimana engkau mematahkan kuasa iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagian akhirnya tidak diceritakan. Yesus Kristus yang mengalahkan iblisnya tidak diceritakan. Pekerjaan iblisnya panjang lebar 1 jam diceritakan. Hati-hati. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis tahu sekali siapa dirinya. Dan dia memperkenalkan Yesus setiap ada keadaan. Pekerjaan Yohanes Pembaptis yang kedua adalah apa? Dia mengajak orang-orang untuk bertobat. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan berseru, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Allah akan mengampuni dosamu. Allah akan mengampuni. Enak sekali jadi orang Kristen, semua dosanya otomatis diampuni. No. Jika kita mengaku dosa kita. Karena itulah Yohanes menegur dosa orang-orang. Bertobatlah, mengakulah, maka dosanya akan diampuni. Jadi ingat ya, semua orang Kristen ingat kalau berbuat dosa tidak otomatis dosanya diampuni Tuhan. Tetapi jelas-jelas firman Tuhan dalam 1 Yohanes, saudara-saudara, ayat 1, pasal 1 ayat 9. Sama-sama ada baca supaya semua kita yakin. 2, 3. Jika kita, maka, sehingga, dan kapan ia akan mengampuni dosa kita? Jika kita mengaku dosa kita. Saudara-saudara, banyak orang Kristen berbuat dosa dan tidak mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Maka orang-orang seperti ini tidak akan dapat pengampunan. Nah, Yohanes datang dan berkata, bertobatlah. Tegas pada semua orang, tegas pada semua orang. Betul? Dan janganlah mengira bahwa, sama-sama saudara-saudara. Dan janganlah mengira bahwa
Jangan mengira kalau kehidupan kita tidak mau bertobat, lalu kita tetap akan diterima oleh Tuhan. Enggak, kita harus bertobat. Saudara-saudara, jika ada orang yang berbuat dosa, maka kita harus menegur orang itu. Tujuannya apa? Supaya bertobat, bukan mempermalukan ya, bukan menggosipkan ya, bukan menghancurkan harga dirinya ya. Menegur orang berdosa itu pilihan atau keharusan? Keharusan. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, jaga, jangan ikut-ikutan berbuat. Lalu tegurlah dia, tegurlah dia, saudara-saudara. Tegurlah dia. Jadi saudara-saudara, oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Kenapa? Karena kita tidak karena engkau tidak memperingatkan dia. Karena engkau tidak memperingatkan dia waktu dia berbuat dosa. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saudara-saudara, menegur adalah satu keharusan. Tapi cara menegur harus diperhatikan. Karena tujuan menegur untuk membuat dia bertobat. Bukan untuk menggosipkan. Bukan untuk menghancurkan kepribadiannya atau harga dirinya. Motivasi menegur adalah kasih yang rindu melihat pertobatan. Menegur orang berdosa. Semua orang, Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes, saudara-saudara. Betul tidak? Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Mari saudara-saudara, jangan sampai kita tidak mau menegur orang atau melarang orang untuk menegur. Di sebuah gereja, bukan di GKI Citra ya, ingat ya. Di sebuah gereja, ada majelis larang pendetanya untuk menasehati jemaat yang suka ke Singapura. Ada majelis yang larang pendetanya untuk tidak menasehati jemaatnya yang suka ke Singapura. Loh, kalau kita suka ke Singapura dosa enggak saudara-saudara? Halo, dosa enggak? Masalahnya jemaat ini suka ke Singapura, ke Pulau Santosa. Loh, ke Pulau Santosa dosa enggak? Tapi masalahnya dia ke Singapura, ke Pulau Santosa, kok kalian tahu? Ke kasinonya. Udah jangan ditegur, jangan ditegur. Kenapa? Wah dia banyak persembahan, gak usah ditegur, nanti dia gak persembahan lagi. Saudara-saudara ingat. Kesimpulannya, ayo sama-sama, 2, 3. Mempersiapkan jalan untuk Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Kita harus taat, melayani, hormat, memuliakan Sang Raja. Yang kedua, Yohanes tahu siapa dirinya. Kita juga adalah anak raja, tapi juga adalah hamba Tuhan. Kita disertai Tuhan, tapi kita juga diutus oleh Tuhan. Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus. Kita juga harus memperkenalkan Yesus sebagai penebus dosa. Yohanes Pembaptis berani menegur semua orang tidak terkecuali. Kita juga harus menegur orang yang bersalah dalam dendam, dalam kemarahan, dalam keirian. Bukan dalam kasih. Supaya dia dipermalukan. Supaya dia dihina oleh orang. Amin. Bukan supaya dia bertobat. Mari kita berdoa.